Salam sejahtera saudara-saudara terkasih. Tema kita hari ini adalah panggilan untuk bertahan di dalam penderitaan. Orang Kristen dan penderitaan. Saya awali dengan satu kisah dari seorang yang bernama Charles Templeton. Dia adalah seorang teman dekat dari Billy Graham. Dia adalah seorang pengkhotbah yang sangat baik dan menarik. Namun pada suatu saat ketika membaca majalah Life yang melaporkan suatu keadaan di Afrika, dia melihat seorang perempuan menggendong seorang bayi yang sangat kurus dan sekarat. Dan kemudian dilaporkan di sana, sudah beberapa tahun hujan tidak turun di daerah tersebut. Membaca itu, Templeton marah. Dan ia berkata, mengapa Tuhan melakukan ini? Mengapa Tuhan membiarkan dan diam saja? Di mana Tuhan? Kalau betul Tuhan ada, mengapa ini terjadi? Templeton begitu bergumul. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian, ia menulis suatu buku, Farewell to God, My Reason for Rejecting the Christian Faith. Saudara-saudara yang terkasih, itu hanya sepenggal kisah yang menunjukkan begitu pelik tema tentang penderitaan. Mengapa ada penderitaan merupakan alasan banyak orang meragukan dan tidak percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat apa kata Alkitab tentang penderitaan. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa penderitaan adalah fakta, bukan ilusi, seperti yang diajarkan oleh beberapa pandangan seperti doketisme. Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru secara jelas menyatakan, menceritakan tentang penderitaan umat Allah. Seorang Ayub, Allah sendiri yang mengatakan dia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi Allah izinkan dia menderita. Kalau kita baca di surat Ibrani, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, berarti ini adalah orang-orang percaya. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan, mereka diadu dengan binatang buas, oleh cercaan dan penderitaan. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta dirampas, Injil menjelaskan apa yang terjadi dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang oleh Yesaya menyebut sebagai hamba yang menderita. Yesaya 53 ayat 3. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Surat 2 Timotius, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, aku menderita karena Injil. Ikutlah menderita karena Injil. Dan setiap orang akan menderita. Kitab Pengkhotbah memberikan satu kesimpulan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Penderitaan. Bukankah ini realita yang kita hadapi? Hidup ini tidak selalu menyenangkan. Kita sering mengalami suatu konflik di dalam relasi, kehilangan pekerjaan, kesulitan finansial, penyakit, bahkan ditinggal, kematian orang-orang yang terkasih. Timothy Keller dalam bukunya tentang penderitaan, ia berkata, orang Kristen percaya bahwa penderitaan itu nyata, bukan ilusi. Tidak ada penafsiran ulang. Sakit memang sakit. Penderitaan memang
menderita. Jadi kita tidak bisa berkata, "Wah, kita orang-orang percaya di dalam Tuhan, tidak ada sakit." Sakit, ya memang sakit. Saudara-saudaraku yang terkasih, Pengkhotbah 7 ayat 2 tadi, rumah dukalah kesudahan setiap manusia mengantar kita. Mengapa ada penderitaan? Rumah duka, kematianlah kesudahan setiap manusia. Dan mengingat kematian, kita ingat dosa. Penderitaan berkaitan dengan dosa. Penderitaan adalah akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Kita menderita, semua umat manusia menderita karena kita hidup di sebuah dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Sebelum kejatuhan manusia dalam dosa di Taman Eden, tidak ada penderitaan. Dan nanti di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada dosa, tidak ada lagi penderitaan. Dikatakan tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka. Rasul Paulus dalam beberapa suratnya menegaskan hal ini. Roma 8, sebab kita tahu bahwa sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Ini adalah orang-orang percaya. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Penderitaan adalah bagian dari realita pergumulan hidup sampai kita nanti mengalami pengangkatan, pembebasan dari kemah ini. Dan itu yang dikatakan di dalam surat 2 Korintus. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Penderitaan adalah realita hidup, dan itu terjadi mengapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, penderitaan adalah bagian dari realita hidup. Penderitaan sebagai konsekuensi dosa. Kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi pada saat yang sama, kita sama sekali tidak boleh membuat persamaan sederhana antara penderitaan seseorang dengan dosanya. Dan kita tidak pernah bisa menghakimi seseorang yang menderita itu karena dosanya. Seseorang tidak selalu menderita sebagai kaitan langsung dengan dosanya. Kisah Ayub menunjukkan hal ini kepada kita. Allah yang berkata, ia saleh, ia menjauhi kejahatan, tetapi Allah mengizinkan penderitaan terjadi. Dalam Injil Yohanes, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Namun Alkitab mengingatkan kita, penderitaan juga bisa disebabkan oleh ulah kita sendiri. Penderitaan yang dialami umat Allah bisa disebabkan karena dosa kita. Kitab Hakim-Hakim misalnya, di sepanjang kitab Hakim-Hakim, itu terus suatu kejadian yang berulang-ulang. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Dan mereka ditindas, mereka menderita sebagai konsekuensi atas kejahatan dan dosa mereka. 1 Petrus 4 ayat 15, Rasul Petrus mengingatkan kita, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau.
penderitaan juga sebagai konsekuensi dosa, maka Tuhan akan mendisiplinkan umatnya, menghajar umatnya. Dan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Ibrani 12 ayat 6-8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan ketika Tuhan hajar, itu menyakitkan. Namun apapun itu, Alkitab berkata bahwa semua penderitaan terjadi di dalam kedaulatan Allah. Ini menjadi jawaban bagi pertanyaan banyak orang setiap kali di dalam penderitaan. Setiap kali di dalam penderitaan, kita biasanya mempertentangkan antara Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Kasih. Allah yang baik. Jika Allah Maha Kuasa, maka jika terjadi penderitaan, maka Allah tidak baik. Tetapi jika Allah itu adalah Maha Kasih, maka jika terjadi penderitaan, maka Allah tidak berkuasa untuk mengendalikan, menghindarkan penderitaan. Itulah argumen-argumen yang sering dinyatakan orang. Namun Alkitab berkata, semua penderitaan terjadi di dalam kedaulatan Allah. Daniel 4 ayat 35 menyatakan kedaulatan Allah. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Tidak ada seorang pun yang dapat menggugat apa yang Allah lakukan. Termasuk ketika Allah mengizinkan penderitaan terjadi. Yesaya 40. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapakah yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Dan itulah yang terjadi dengan Ayub. Itulah yang Allah tegaskan kepada Ayub di bagian akhir dari kisah Ayub. Ayub 40. Allah menantang Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Dan Allah menyatakan kedaulatannya. Pernyataan bahwa segala sesuatu terjadi di dalam kedaulatan Allah seperti seolah-olah itu menjadi satu kabar buruk bagi kita. Begitu menekan. Namun Alkitab juga menunjukkan kepada kita penderitaan terjadi di dalam kasih Allah. Semua penderitaan terjadi di dalam kasih Allah. Rasul Paulus di dalam Roma 8, dia menyebut segala sesuatu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yesaya 43 ayat 2-4. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Melalui air, melalui api. Ngomong-ngomong, saudara-saudara terkasih, ini tentu kita tidak boleh artikan secara harafiah. Jangan nanti kita melalui suatu banjir, melakukan suatu tindakan konyol, atau melewati api. Pasti terbakar atau hanyut.
Dalam konsep perjanjian lama, air, banjir, dan api memberikan satu lambang kesulitan yang amat sulit. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa bisa terjadi kita melalui air, melalui api, melewati kesulitan, melewati penderitaan. Namun ayat 4 memberikan satu jaminan kepada kita. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Semua penderitaan terjadi di dalam kasih Allah. Dan ini diteguhkan kemudian di dalam perjanjian baru, dalam penebusan Kristus yang menebus kita dengan menjalani penderitaan yang hebat. Orang-orang percaya dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Penderitaan sebagai panggilan dan kasih karunia Allah. Mari kita perhatikan beberapa bagian dari firman Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Ada satu kesejajaran. Kita dikaruniakan keselamatan untuk percaya kepada Kristus. Namun penderitaan juga adalah karunia. Rasul Petrus menyatakannya, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Orang-orang percaya dipanggil untuk ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Di dalam Injil, setiap kali Yesus memberitakan penderitaannya kepada murid-muridnya, maka selalu diikuti dengan suatu pernyataan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Penderitaan sebagai cost of following Jesus. Penderitaan adalah harga untuk menjadi murid Kristus. Mengikuti Kristus yang menderita untuk penebusan kita, untuk keselamatan kita. Ada resiko untuk menderita, memikul salib, dan menyangkal diri. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab juga menyatakan penderitaan sebagai ujian iman. Mari kita perhatikan beberapa bagian firman Tuhan ini. Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita kembali kepada kisah Ayub, di akhir penderitaannya, setelah Tuhan menyatakan kepadanya bahwa semua penderitaannya terjadi di dalam kedaulatan dan kasih Allah, Ayub mengalami pertumbuhan, pengenalan yang bertumbuh kepada Tuhan. Ayub pasal 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku
dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub akhirnya menyadari apa artinya penderitaannya. Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan memang seringkali menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Iman dan karakter seseorang diungkapkan secara jelas di dalam pilihan-pilihan dan keputusannya ketika menghadapi penderitaan. Penderitaan adalah ujian iman. Saudara-saudaraku yang terkasih, betapapun Alkitab berbicara banyak tentang penderitaan, namun penderitaan ketika terjadi tetap menjadi misteri. Ada banyak hal yang kita tidak dapat mengerti. Itulah sebabnya pertanyaan paling banyak di dalam penderitaan adalah mengapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa? Alkitab menyatakan penderitaan sebagai rahasia Allah. Kita tidak akan pernah sanggup mengerti sepenuhnya. Mazmur 73. Ketika aku ingin mengetahuinya, itu sulit bagiku. Bahkan aku seperti hewan dungu di dekatmu. Mari kita terus menyadari. Dan ketika kita menyadari hal ini, kita tahu ada banyak hal yang kita tidak dapat mengerti. Namun, kita akui jalan-jalan Allah adalah jalan yang sempurna. Roma 11 ayat 33 sampai 34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Penderitaan tetap menyimpan misteri sebagai rahasia Allah. Tema kita hari ini, panggilan untuk bertahan di dalam penderitaan. Kalau penderitaan adalah fakta, penderitaan itu menyakitkan. Maka pertanyaannya, apa yang membuat kita bisa bertahan? Ini pertanyaan penting. Apa yang membuat kita bisa bertahan di dalam penderitaan? Kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan menemukan apa yang dapat membuat kita bertahan. Adanya penghiburan. Alkitab menunjukkan di dalam penderitaan kita mendapatkan penghiburan. Dan itu yang akan membuat kita sanggup untuk bertahan. Yang pertama, penghiburan akan kedaulatan Allah dan kasih karunia Allah. Di dalam penderitaan, seringkali kita merasa bahwa tidak ada harapan karena semua di luar kendali kita. Tetapi mari kita sadari, God reigns. God reigns. Allah yang berdaulat itu, Allah yang perkasa, yang mengasihi kita itu, adalah Allah yang memimpin sejarah, mengendalikan sejarah, dan Allah yang menopang kita di dalam penderitaan. 1 Korintus 10 ayat 13 memberikan satu penghiburan yang besar bagi kita. Bahwa Ia tidak akan membiarkan kita melampaui apa yang kita tidak dapat tanggung. Dan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Jalan keluar pada waktunya. Penghiburan dari kedaulatan Allah. Allah yang perkasa. Dan Allah yang mengasihi kita. Ia Allah yang berdaulat. Ia Allah yang mengasihi kita. Dan penghiburan itu dinyatakan dengan kehadiran dan penyertaan Allah di dalam penderitaan. Penghiburan dari kehadiran dan penyertaan Allah. Mari kita lihat kembali Yesaya 43 tadi. Apabila engkau menyeberang melalui air, apa yang membuat bertahan? Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau.
Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Penyertaan Allah, kehadiran Allah menjadi satu penghiburan yang begitu besar. Dan itu yang akan memampukan kita. Engkau tidak akan dihanyutkan, engkau tidak akan dihanguskan. Penderitaan tidak akan menghancurkan kita. Suatu penghiburan yang begitu besar. Kita juga mendapatkan penghiburan dari tujuan Allah bagi kita di dalam penderitaan. Allah menggunakan penderitaan untuk menghasilkan kebaikan di dalam diri kita dan umat Allah. Contohnya terjadi pada Yusuf yang menderita oleh karena ulah saudara-saudaranya. Namun di dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kebaikan bagi Yusuf dan dalam konteks yang lebih luas, kebaikan bagi umat Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Allah mengerjakan, mensinergikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Penderitaan juga mempersiapkan kita untuk dipakai oleh Allah. Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus ia mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang telah kami terima sendiri dari Allah. Dan penderitaan mengajarkan kita bahwa dunia ini bukan tempat akhir kita. Selanjutnya saudara-saudara terkasih, penghiburan karena pengharapan akan kemuliaan. Ini sifatnya eskatologis. Penderitaan yang sekarang ini kita alami gak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang akan kita terima kelak. Rasul Paulus menyatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, dan ini yang mengatakan adalah Rasul Paulus yang menanggung penderitaan. Bahkan dia berkatakan, tiap-tiap hari diperhadapkan dengan maut. Namun penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Alkitab juga menyatakan umat Allah, tubuh Kristus, menjadi penghiburan bagi kita di dalam penderitaan. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus, ia juga menyatakan bahwa di dalam penderitaannya, ia mengalami penghiburan dari umat Allah. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Paul David Tripp dalam bukunya Suffering, dia mengatakan, jangan menderita layaknya pahlawan dalam kesendirian. Salah satu cara Allah menghibur kita di dalam penderitaan adalah melalui tubuh Kristus.
Sekarang setelah kita melihat bahwa di dalam penderitaan ada penghiburan yang besar bagi kita. Dan itu memampukan kita untuk bertahan di dalam penderitaan. Lalu bagaimana sikap hati kita? Dan apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama, di dalam 1 Petrus 4 ayat 12, Rasul Petrus mengingatkan, jangan heran. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dan ini menolong kita berjuang untuk bertahan ketika menyadari bahwa penderitaan adalah bagian di dalam realita kehidupan kita di dalam dunia ini. Penderitaan adalah bagian di dalam perjalanan iman kita. Yang kedua, jangan dikuasai oleh ketakutan. Tentu saja saudara-saudara terkasih, di dalam penderitaan tentu kita takut karena menyakitkan. Namun Alkitab secara jelas menyatakan kepada kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Maka kita masih boleh takut, tetapi jangan dikuasai oleh ketakutan. Yesaya 43 ayat 1 dan 5 memberikan kepada kita suatu peneguhan. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan hadir, Tuhan mengasihi kita, maka jangan takut. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Jangan takut, semua penderitaan terjadi di dalam kendali Tuhan. Di dalam Injil Matius, Yesus menyatakan kepada kita, tidak ada akan terjadi satu apapun tanpa sepengetahuan Bapa yang di sorga. Dan 1 Korintus 10 ayat 13, penderitaan-penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan manusia. Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Boleh takut, tapi jangan dikuasai oleh ketakutan. Dan itu yang menolong kita untuk berjuang, bertahan di dalam penderitaan. Lalu bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan? Mari kita berjalan bersama Allah di dalam persekutuan dengan Allah. Marilah kita datang kepada Allah, mencurahkan seluruh isi hati kepada Tuhan. Pemazmur berkata, curahkanlah seluruh isi hatimu kepada Tuhan. Menangislah, merataplah di hadapan Tuhan. Nyatakanlah seluruh isi hatimu, permohonanmu kepada Tuhan. Surat Ibrani mengatakan, marilah menghampiri Tuhan dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan berjalan bersama Tuhan, itu menyatakan kita datang berserah dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya di dalam penderitaan. Dan ketika kita bertahan di dalam penderitaan, kita berjuang dan bahkan kita akan sanggup bersukacita di dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Dan inilah sukacita sejati. Sukacita yang tidak berdasarkan kondisi. Tidak berdasarkan banyak hal di dunia ini. Tetapi sukacita sejati. Sukacita yang dari Allah. Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bahkan kita dipanggil untuk melakukan kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Namun di mana? Apakah ketika tidak ada penderitaan, apakah sukacita itu berarti tidak ada penderitaan? Ayat 6 menunjukkan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti kekhawatiran, penderitaan adalah realita hidup. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Dan inilah sukacita sejati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui segala pertimbangan-pertimbangan manusia, melampaui segala pertimbangan-pertimbangan dunia, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ini yang memampukan kita untuk menanggung, bertahan, dan sanggup bersukacita di dalam kesesakan. Dan Alkitab juga mengingatkan kita untuk tidak pasif, tidak menyerah begitu saja. Tetapi apa artinya berserah kepada Tuhan? Kita dipanggil untuk terus berlari di dalam perlombaan iman bagi kita. Kita dipanggil untuk terus berjuang mengasihi Allah, yang kita nyatakan dengan mengasihi sesama, sekalipun di dalam penderitaan. Paulus memberikan contoh jemaat Makedonia. Di dalam penderitaan, kesengsaraan, mereka bermurah hati menolong jemaat yang lain dalam penderitaan. Dan melakukan pekerjaan baik. Apa yang dapat kita lakukan, mari kita lakukan. Ketika menyadari bahwa penderitaan terjadi di dalam kedaulatan dan kasih karunia Allah, maka mari kita belajar di dalam penderitaan untuk melihat Allah beserta kita. Dan itu alasan untuk bersyukur. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, tentu inilah pergumulan kehidupan. Penderitaan adalah menyakitkan. Dan ini membawa kita di dalam pergumulan kehidupan. Ini membawa kita di dalam seruan, ratapan, tangisan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita datang, belajar berjalan bersama Tuhan, maka seperti pemazmur, di dalam berbagai mazmur ratapan, pada akhirnya belajar bersyukur dan memuji Tuhan. Saya akan akhiri penenungan kita pada hari ini. Kitab Pengkhotbah mengajarkan kita, hidup ini singkat, banyak jerih lelah, penuh misteri, karena kita hidup di bawah matahari dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti, misteri. Manusia tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang terjadi. Kita juga tidak sepenuhnya mengerti jalan-jalan Tuhan, tidak dapat mengerti sepenuhnya apa yang sedang Allah kerjakan. Ini tidak membawa kita tanpa pengharapan. Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang memotret realita dan mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini fana, hidup ini terbatas. Tetapi kitab Pengkhotbah juga mengajarkan kita untuk tetap optimis. Dan apa pesan dari kitab Pengkhotbah? Mari kita menikmati hidup yang dikaruniakan Tuhan. Dan kita hidup takut akan Allah. Saudara-saudara terkasih, di dalam sejarah gereja ada banyak pengakuan iman. Dan pengakuan iman selalu lahir bukan di ruang kosong atau ruang hampa. Pengakuan iman selalu lahir di dalam pergumulan orang percaya. Dan ada satu pengakuan iman yang lahir dari penderitaan. Dan pengakuan iman ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Katekismus Heidelberg. What is your only comfort in life and in death? Itu menjadi pertanyaan pertama dari Katekismus Heidelberg. Apakah satu-satunya penghiburan kita, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Dan ia memberikan jawaban, satu-satunya penghiburan saya, bahwa saya bukan milik saya sendiri lagi, baik tubuh maupun jiwa, di dalam masa hidup maupun di dalam mati, adalah milik Yesus Kristus, Juru Selamat saya yang setia. Ia telah melunasi seluruh hutang dosa-dosa saya dengan darahnya yang tak ternilai harganya. Dan ia telah melepaskan saya, membebaskan saya dari tirani, kuasa iblis, kuasa kejahatan. Dan dia juga memelihara, memperhatikan saya, sehingga tidak ada satu sehelai rambut pun dapat jatuh
tanpa sepengetahuan, tanpa sekehendak dari Bapa yang di sorga. Dan segala sesuatu Dia sinergikan, Dia kerjakan untuk kebaikan dan keselamatan saya. Karena saya adalah milik Kristus. Dan oleh Roh Kudus memberikan satu jaminan akan kehidupan yang kekal. Maka itu membuat saya di dalam seluruh kehidupan saya willing and ready, mau dan siap untuk hidup bagi Dia. Kiranya ini menolong kita memahami penderitaan. Kita dipanggil untuk bertahan di dalam penderitaan. Bahkan di dalam penderitaan kita dipanggil untuk terus hidup dan melayani Allah. Terpujilah Allah. Tuhan memberkati. Amin.